muslimin antara muhajirin dan ansor, kemudian membuat piagam Madinah, Wathiqah Madinah, perjanjian bersama seluruh orang yang bertempat tinggal di kota Madinah. Siapa Yahudi dan Muslimnya, semuanya yang beragama apapun berada di kota Madinah, kita tekan kontrak kerukunan, gitu ya, piagam Madinah. Baik, yang dibangun baginda Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana Islam jadi rahmatan lil alamin, dan itu terpatri dari seluruh ayat-ayat, surat-surat yang bernamakan di atasnya Madaniyah, yaitu ayat-ayat atau surat-surat yang turun sesudah baginda Rasulullah SAW hijrah. Kemarin kita sampaikan sampai para ulama menganalisa bahwa yang menjadikan infaqu, orang-orang lari dari agama, itu juga ada di ayat-ayat surat-surat Madaniyah. Ada 3 hal yang menjadikan orang lari dari agama. 1, infaqu yang ada di surat Al-A'raf 4. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi temanku wahai baginda Rasulullah. Seandainya engkau bersifat kasar, suka menghardik, pasti orang-orang lari berpaling darimu. Maka salah satu faktor orang lari dari agama adalah Islam dan dakwah yang tersampaikan kurang dengan rahmat. Yang kedua adalah tijarah dan lahu. Ada di surat Al-Jumu'ah, tijarah dan lahu, jual beli, sibuk dengan dunia, bisnis, dan hal-hal yang melalaikan. Wah, mari kita masuk di hari Kamis. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Tatkala orang-orang melihat tijarah dan hal-hal yang melalaikan, mereka langsung berpaling lari dari meninggalkan dunia. Bayangkanlah, baginda Rasulullah masih berdiri khutbah, sholat Jumat khutbah, orang-orang mendengar di belakang kafilah dagang datang, banyak barang-barang baru datang. Wah, sekarang terima. Watarakuka qa'iman, meninggalkan sendiri berdiri. Hanya belasan orang, 12 orang yang masih tersisa duduk setia bersama baginda Rasulullah SAW. Ada jawab dan tahu. Yang ketiga, hati-hati, yaitu orang-orang yang merusak dari dalam, yaitu orang-orang munafik tadi. Tidak ada yang tahu, dan bahkan kita tidak tahu siapa orang munafik. Yang tahu munafik hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hum alladziina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu." Ya, orang-orang munafik mengatakan, "Hei, jangan kalian berinfak lagi kepada orang-orang pendatang Mekah, orang dari Mekah, orang pendatang. Jangan kalian berinfak lagi kepada orang pendatang. Nanti orang-orang pendatang itu tidak lagi kerasan di sini, akhirnya mereka pulang yang foto." Faktornya dakwah yang tidak tersampaikan dengan dakwah kita Rasulullah, tijarah dalam, dan orang-orang munafik berusaha dari dalam. Baik, betapa indahnya Al-Quran berkata kepada kita jika kita mengambil pelajaran dari. Sekarang kita mari baca surat An-Nasr yang merupakan tanda isyarat bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berpulang, akan diambil nyawanya, akan kabur. Ketika turun surat ini adalah surat yang mengisyaratkan tentang kemenangan. Idza jaa nasrullah
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tatkala datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang masuk menuju agama Allah berduyun-duyun, maka banyak-banyaklah bertasbih memuji Tuhan dan mohon ampun istighfar kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Ayat-ayatnya tidak ada yang menjelaskan tentang baginda Rasulullah agama, tidak ada sama sekali. Ibnu Katsir menulis, tatkala turun ayat ini, Ibnu Abbas meriwayatkan Sayyidah Fatimah dipanggil oleh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah sedang kasih tahu kepada Sayyidah Fatimah. Da'a Rasulullah Fatimah. Baginda Rasulullah panggil Fatimah. Wa qala innahu qad ma'iyat ilayya nafsi. Ini surat adalah tanda saya tidak lama lagi akan berpulang. Fabakat summa fahikat. Sayyidah Fatimah menangis karena beliau sudah tidak punya ibu, tak lagi ditinggal ayahnya sangat berharga Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah menangis, tapi tatkala itu tidak lama kemudian summa fahikat, kemudian dia tertawa bahagia. Gara-gara baginda Rasulullah melanjutkan sabdanya, isbiri fa innaki awwalu ahli lihatabni. Sabarlah, sesungguhnya engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Lalu Sayyidah Fatimah sangat bahagia, fadhahikat. Rawahu An-Nasai. Jangan sekalian, ya semua kita tahu kita akan mati. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita akan mati, lalu kita bahagia, itu tanda betapa siapnya kita untuk menjemput kematian. Baginda Rasulullah SAW ketika turun surat An-Nasr ini sudah tahu bahwa tidak lama lagi umur beliau akan selesai. Ibnu Abbas mengatakan tatkala seorang utusan sudah selesai misinya, maka ia akan dipanggil oleh yang memerintah. Gara-gara waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika orang-orang sudah berduyun-duyun masuk Islam, misi risalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada baginda Rasulullah sudah sukses, Islam sudah tersebar. Maka kalau utusan sudah berhasil, sudah selesai, panggil lagi. Baginda Rasulullah mendapatkan ayat ini bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Baginda Rasulullah berpulang. Hai, mari kita lihat apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempersiapkan kematian, agar kita bisa siap betul menghadapi kematian kapanpun itu menjemput. Bismillah bulan Ramadan, tidak kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang jamin kita nyampe tidak di bulan Ramadan dan sampai selesai tidak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini episode kesekian dari versi hidup kita. Mari kita persiapkan, karena dengan mengingat kematian kita bisa maksimal betul pola-pola dalam ibadah, karena sudah merasa kematian di depan kita, gitu ya. Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah bertasbih memuji Tuhanmu dan banyak-banyaklah beristighfar mohon ampun kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Diartikan oleh para ulama. Ibnu Katsir menulis, qala hadza wa innama kanat sholatul fatih. Yang dimaksud adalah sholat fatah, sholat kemenangan. Setiap kali setelah perang ada daerah terekspansi, dapat cahaya dakwah, orang-orang para sahabat baginda Rasulullah melaksanakan sholat sunnah tentunya untuk syukur kepada Allah Subhanahu
selanjutnya Ibnu Katsir menulis bahwa sejak turun ayat ini dari Sayyidah Aisyah, baginda Rasulullah SAW memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya ucapan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Di setiap rukuk dan sujudnya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Akhrajahul Bukhari. Dari keluarga Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Digambarkan oleh para sahabat. Besok ini kita mulai latihan ayat di sholat malam Ramadan kita. Para sahabat itu menggambarkan sholat malamnya baginda Rasulullah SAW. Berdirinya sangat lama, kemudian rukuknya sangat lama seperti berdirinya, sujudnya sangat lama, hampir-hampir seperti rukuknya. Ini butuh fisik yang kuat ya Pak ya. Ini butuh pemanasan menuju asyurul akhir, sholatnya agak panjang-panjang. Mari kita latihan untuk sholat panjang, sholat panjang, menikmati sholat malam. Salah satu menu dalam Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ayat turun sesudah surat ini, termasuk ayat riba dan ayat piutang. Ayat riba, kemudian ayat piutang yang panjang. Tidak lama setelah itu tercatat 8 atau riwayat yang lain menyebut 3 malam sebelum baginda Rasulullah turun ayat terakhir, paling akhir, yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah. Satu ayat sebelum ayat yang panjang, ayat piutang. Sebelum ayat itu satu ayat terakhir yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah di mana hari engkau kembali kepada Allah, kemudian semua jiwa akan dibalas sesuai dengan amalnya dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Kata ulama mengatakan dari ayat turun 8 malam, ada yang mengatakan 3 malam dari itu. Kemudian baginda Rasulullah SAW karena setelah ayat itu turun, baginda Rasulullah SAW sakit, dan sakitnya cukup lama, dan sakitnya betapa Rasulullah SAW di penghujung usia sakitnya, baginda Rasulullah SAW masih berwasiat, berpesan tentang sholat, sampai-sampai di salah satu waktu di sholat Aisyah, baginda Rasulullah SAW pingsan berulang kali. Baginda Rasulullah sudah ambil wudhu, terkena air, baginda Rasulullah pingsan. Kemudian saya memantau kepada Sayyidah Aisyah, orang-orang sudah sholat, sudah masuk waktu sholat Isya, orang-orang sudah sholat. Belum ya Rasulullah, mereka menunggu panjangan. Baginda Rasulullah wudhu lagi, jatuh lagi, pingsan, kemudian terbangun lagi, masih tanya orang-orang sudah sholat. Belum ya Rasulullah, mereka menunggu panjangan. Sampai 3 kali hal seperti itu menunjukkan bahwa baginda Rasulullah SAW yang sudah dijamin surganya, yang sudah diampuni pasti dosanya, betul-betul memperhatikan sholat dengan perhatian sangat. Apalagi seharusnya kita gitu ya. Sampai akhirnya baginda Rasulullah SAW di penghujung waktu subuh, sudah masuk waktu duha, baginda Rasulullah SAW berpulang ke pondok. Tatkala itu kita semua tahu Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar berita bahwa baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidina Umar tak
kuat menerima informasi, dia langsung berada di rumah baginda Rasulullah, di rumah juga baginda Rasulullah. Dia juga bentak kanan dan ke kiri. Dia mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah wafat, akan aku bunuh. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad wafat adalah munafik. Nabi Muhammad tidak wafat. Dia seperti Nabi Musa yang sedang pergi bertemu Tuhannya. Dia sedang pergi bertemu Tuhannya, nanti akan kembali. Jangan kau bilang Muhammad sudah wafat. Nah, belum siap. Saya Abu Bakar itu sahabat senior yang paling dekat dengan kita Rasulullah, satunya masih merasa sangat sedih. Saya Abu Bakar ustadkan ini. Saya Abu Bakar datang tidak dihiraukan. Saya Abu Bakar terlebih dahulu masuk ke rumah duka, ke rumah yang bersama Sayyidah Aisyah, dicium kening baginda Rasulullah, doakan baginda Rasulullah. Lalu kemudian Sayyidah Abu Bakar menenangkan umat dan menenangkan Umar. Ala rizqika ya Allah, wahai Umar, tenang. Ama sami'ata qaulullah, bukankah engkau telah mendengar firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu adalah seorang utusan, sudah ada utusan-utusan terdahulu sebelumnya. Afa in mata aw qutila qultum ala a'qabikum. Ataukah nanti jika ia telah mati, ataukah dia terbunuh dalam medan pertempuran, kalian semua akan kembali menuju murtad. Kalian semua kembali akan menuju kekufuran. Masih ada sebelumnya. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurru syai'an. Barang siapa yang kembali menuju kebiasaannya dulu, sama sekali tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berkurang kemuliaannya kalau kalian murtad, kalau kalian kembali menuju kekufuran. Sayyidina Umar ketika ditegur oleh Abu Bakar itu langsung bergetar, langsung tertunduk. Apa kata Sayyidina Umar? Seakan-akan baru pertama kali ayat ini turun, seakan-akan baru mendengar ayat ini. Padahal ayat ini sudah dihafal oleh Sayyidina Umar, tapi diingatkan kembali oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Langsung tersadar, ini imannya sahabat ketika mendapatkan nasihat. Nah, itu si ayat langsung seketika itu sadar. Langsung seketika itu tahu bahwa ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, dengan mengingat kematian kita bisa total maksimal mempersiapkan. Karena mati tidak tahu jadwalnya kapan, maka kita bersiapnya terus menerus. Semoga bulan Ramadan yang akan kita sosok sebentar lagi ini adalah bulan Ramadan terbaik dalam versi kehidupan kita, yang bisa betul-betul berubah kita menjadi betul-betul la'alam dan wa'un. Dan semoga nantinya kita dijemput dalam keadaan bertakwa dan beriman dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, barangkali ada yang ingin diskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdana al-Qur'an, Allahumma fadhna al-Qur'an, Allahumma ayyidna al-Qur'an, Allahumma hamdana al-Qur'an, ta'ala al-iman wa al-qur'an wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna wa razaqna